accept and return to continue. Satu lagi yang saya lupa belum, kalau untuk yang penugasan mungkin misalnya kita akan ada penugasan baru atau seperti tadi ada bahan tayang baru nih ya, kita bisa add activity of resources. Pada waktu add activity resources kita pilih di sini ada beberapa cara sebenarnya. Waktu kita workshop kita diajarinya pakai label ini juga bisa ya. Tapi kalau yang kemarin yang ada di ini pakai listen ya, pakai listen juga bisa, listen tambahkan add. Nah, nanti silahkan tuliskan namanya, deskripsinya apa. Apa yang kirim fotonya ya? Nah. Kan kerut aja kalau pakai. Ini kamera mana? Nggak tahu. Kamera ini. Mama yang kirim itu. Papa yang kirim. Mama yang dulu fotoin. Tapi kenapa Papa bisa kirim? Ini kan udah forward sih. Suaranya hilang ya? Lihat. Lihat. Mama yang bikin. Tuh. Kamera dua. Tuh. Tapi kan Papa, tapi kok bisa Lihat tuh. ini? Maaf foto 3. Ngapain sih? Kamu mau kirimkan tiga-tiganya. Ini di kamar sini ya? Nggak tahu. Ini kayaknya kamar yang ini. Soalnya udah kelihatan nih lemari Papa. Lemari Papa ada ini. Berarti memang kamar Papa. Papa kirim tiga-tiganya. Itu dapat Pak, tapi cara kalau di Google Meetingnya biar namanya Ruth Elizabeth gimana, Pak? Pak, cara di meetingnya biar nama aku itu Ruth Elizabeth. bisa. Gimana? Coba suruh enggak? Ada. Enggak. Orang lain itu pasti yang numpang stop dulu di depan kita pasti. Jadi bisik banget sekarang gak ada kucing. Google Meet, Pak, aku Google Meet. Ya. Bisa aku. Kan aku soalnya Google Meeting. Aku biasanya Google Meeting. Dari sini bikinnya. Di sini kan di stop menurun. Nah, mestinya harus bikin ganti. Jadi Ruth Elizabeth. Kenapa kamu yang pakai Zoom? Aku pakai Abis tuh Meeting ID-nya apa? nggak tahu. Tadi apa? Iya, masyarakat luas ya. Bapak ada meeting. Biasanya. Kayak gitu caranya. Tapi kan kalau di Google Meeting itu beda, Pak. Nanti lihat aja dulu mana punya Ruth tadi Google Meeting-nya. Di sini habis itu Google Meet apa namanya Ruth udah berubah? Coba lihat dulu. masih sama ya? Bukan Samuel tadi Emang di kalau stop, dari Zoom di bisa? stop menurun tadi. Itu sama itu sama Iya, tapi Angel. Samuel tapi namanya di And for the money, and I found a Halo. Aduh. Maaf Bapak Ibu tadi terkendala, sinyalnya putus. Ya. Mati lampu. Halo. Iya, Bu ya, udah ada lagi ya. Oke. Udah masuk ya, Bu.
Oke, Kang Gema sudah siap ya? Sudah, Bu. Oke, saya tinggal satu lagi. Sudah ada, tadi sudah ada Kang Gema. Kang Gema, Assalamualaikum Kang Gema. Siap, Kang. Salam. Ya. Sebentar ya. Posisi. Oh ya, oke, udah masuk ya Kang Gema ya. Insya Allah. Ya. Ya silakan Bu Ria. Ya, saya masuk lagi dulu ke CLC. Bentar. Oke, Bapak Ibu, oke, tentang evaluasi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang berbeda kalau tadi kita misalnya pada waktu menambahkan activity itu kita pakainya label ya, add label atau pakai listen. Kalau untuk penugasan di sini kita tambahkan add activity, misalnya kita mau ngisi penugasan yang tadi, lalu kita masukkannya adalah di sini aktivitasnya adalah assignment ya. Jadi assignment silakan di add. Setelah itu baru tuliskan di sini misalnya penugasan 1. Kalau tadi penugasan 1 sudah, penugasan 2. Lalu dituliskan deskripsinya di sini. Untuk lebih memahami tentang materi ini, silakan Bapak dan Ibu membuat misalnya, membuat tadi bahan tayang yang di sini silakan dituliskan juga yang harus dikumpulkannya kapan, yang perlu yang dikumpulkan kapan, dituliskan boleh dikumpulkan tanggal berapa, misalnya tanggal 12 Agustus boleh, walaupun nanti di sini kita tuliskan juga ya di akhir. Setelah itu tuliskan tugasnya apa, yang tadi harus dirinci bagaimana cara mengukur, dalam bentuknya apa, penugasan yang lainnya apa, silakan misalnya buat video atau apa, silakan ya. Setelah itu di sininya kita tuliskan di available-nya tadi tanggalnya tanggal berapa? Saya tanggal 12 ya, kita tuliskan di sini tanggal 12 Agustus. Jadi di atas dituliskan, di sini juga kita tuliskan untuk lebih menjelaskan ya. Activity completion-nya kita tuliskan juga. Ini misalnya so activity is complete when condition is met. Jadi peserta harus sudah menyelesaikan semuanya, harus bisa melihat dulu. Lalu kita save and return to class. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau untuk referensi juga silakan semuanya sama. Kalau untuk evaluasi, nah di evaluasi ini sebenarnya nanti ini akan lebih diterangkan lebih jauh lah ya tentang penilaian itu oleh Kang Gema nih ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu harus memasukkan semua apa yang akan menjadi bahan ajar kita ini di sini dan terstruktur gitu ya. Terstruktur dan menariknya yaitu dibuat apakah dalam bentuk video, PowerPoint, kalau dalam bentuk kata-kata saja semuanya bisa dimasukkan dalam referensi. Referensi ini silakan Bapak Ibu masukkan apa saja yang menurut Bapak Ibu menjadi bahan bacaan mereka. Ya. Mungkin demikian Bapak Ibu sekilas, yang pasti Bapak Ibu harus runtut di dalam memberikan materinya ya. Materi mana dulu yang akan kita berikan. Kalau kita sudah tahu misalnya. Sekarang tahu ibu-ibu. Ya, halo?
Lanjut Bu. Oke, lanjut. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bagaimana cara menguploadnya, bagaimana hal-hal yang lainnya, nanti bisa dibantu oleh tim IT kami yang akan memberikan materi tentang pengelolaan kelas online selanjutnya. Tapi sebelum saya berikan ke Kang Gema, Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Yang pasti Bapak Ibu yang pertama, sekarang Bapak Ibu sudah tahu ya, Bapak Ibu mengampu materi apa di Nusantara Sehat. Lalu Bapak Ibu sudah tahu sebenarnya jam pelajarannya berapa lama? Yang biasanya di klasikal ya. Ibu Bapak Ibu sudah tahu. Lalu Bapak Ibu juga sudah punya strategi apa yang ingin saya berikan pada mereka? Materinya apa? Dalam bentuk medianya apa? Apakah video, apakah animasi, atau PPT, atau bahan bacaan? Lalu penugasannya apa? Penugasannya bisa berupa esai, pertanyaan, atau bisa juga berupa kuis. Ya, kalau kuis nanti pilihnya kuis, nanti ada beberapa pertanyaan, multiple choice misalnya. Bisa juga dilakukan seperti itu. Yang penting sekarang siapkan dulu bahannya, nanti bagaimana cara-caranya, nanti akan berlanjut seperti itu ke depannya. Bagaimana Bapak Ibu, cukup? Oke, kalau cukup, halo. Sebetulnya kurang. Ya, tapi ini kan baru pengantar. Iya, penampilannya di tempatnya Ibu Ria beda sama penampilan di tempat kita. Oh gitu? Beda? Iya. Tapi prinsipnya hampir sama, Bu. Wah, di ini administrationnya ada di mana ya? Oh, Ibu, karena Ibu peserta belum keluar kayaknya. Nanti untuk pelatihan. Gitu. Ya. Oke. Ya. Iya. Ya. Karena nanti diatur kalau sebagai tutor baru ada muncul. Karena kalau Oke, enggak kan baik, makasih. peserta dirubah-rubah nanti. Ya, itu hanya penjelasan awalnya ya, Bu ya. Ini baru pemanasan, Ibu. Ya, halo. Ya, Hai. hai. Coba saya tes konsentrasi dulu. Kalau saya bilang tepuk tangan, Bapak Ibu reaksinya. Kalau saya bilang tepuk tangan, Bapak Ibu reaksinya jempol ya. Oh ya, masih hangat. Masih ingat. Kalau saya bilang jempol, reaksinya tepuk tangan ya. Oke, ya udah hilangkan dulu. Bentar. Saya cek konsentrasi, fokus. Jempol. Tepuk tangan. Jempol. Oke, terima kasih. Baik, berarti konsentrasi semuanya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kang Gema. Silakan Kang Gema. Kang Gema ini adalah tim IT-nya kami. Jadi Bapak Ibu silakan yang berhubungan dengan IT. Silakan nanti bisa diskusikan langsung dengan Kang Gema ya. Baik. Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya Bu Ria, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gema Ramadonatan. Terdengar nggak? Ini kayaknya lagi diam ya. Internetnya lagi. Kedengaran, Kang. Kedengaran. Lanjut, Kang. Dengar ya? Lanjut. Kedengaran, coba kasih respon. Suara Kang Gema kedengaran nggak? Kedengaran, Mbak. Kedengaran? Saya ingat nggak Pak? Kedengaran, Mbak. Pak Gema. Aduh, siap Pak. Baik Pak. Kita langsung lanjut ya. Terima kasih Bu Ria, Kang TP, Kang Amin, serta seluruh rekan-rekan tercinta. Biar lebih akrab ya Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, bukan maksud saya untuk... Ya Bu, berondong Bu. Bukan maksud untuk menggurui atau gimana, saya di sini hanya mencoba men-sharing lah apa yang sudah saya dapat dan apa yang pengalaman yang selama ini saya dapat. Sebetulnya tim memang kami ada beberapa sih ya Bu ya, dari Kang Ferry, Kang Riki, Kang TB juga nih, termasuk salah satunya mungkin dan saya. Di sini saya akan mencoba share terkait dengan pengelolaan bahan ajar ya.
Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin tadi sebelumnya sudah dicoba diterangkan oleh Bu Ria terkait dengan pengantar pengelolaan bahan ajar. Mungkin sebagian besar sih sudah hampir sama ya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut saja ya, masuk ke dalam materinya untuk pengelolaan bahan ajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti terkait dengan mungkin nanti ada penugasan juga ya Bapak Ibu sekalian. Ini nanti teman-teman sekalian itu Bapak Ibu masuk dalam untuk penugasannya nanti bisa masuk dalam kelas simulasi Nusantara Sehat. Bapak Ibu, ini kita di kelas B ya. Nah, tapi kan di kelas B ini ada beberapa, maksudnya dicampur ya kalau saya lihat dari kepesertaannya ada dari Direktorat Surveillance, dari Pusat Krisis, dari Litbang, ada dari Direktorat Mutu, Direktorat Gizi Masyarakat, terus Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat Balitbangkes. Nah ini jadi Bapak Ibu sekalian nanti untuk terkait dengan penugasan Bapak Ibu sekalian, untuk kelas simulasi Bapak Ibu sekalian ada di kelas simulasi Nusantara Sehat. Kalau misalkan di awal tadi di kelas digital, lalu di bawah ada kelas simulasi Nusantara Sehat. Nah ini sudah dicoba di break ke dalam institusi Bapak Ibu sekalian sebagai bahan kelas simulasi Bapak Ibu berdasarkan institusi Bapak Ibu sekalian. Nah, misalkan contoh tadi Bu siapa yang menanyakan Bu Lidwina ya? Bu Lidwina ya. Ya, Bu Lidwina kan dari Upaya Kesehatan Masyarakat. Upaya Kesehatan Masyarakat, Direktorat Di bawah Pak. di bawah ya Bu ya. Itu tuh udah kelewatan. Ini ya Bu ya. Bukan. Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat. Maaf. Puslitbang. Nah ini ya. Nah misalkan Bapak Ibu. Contoh kesini aja ya. Bapak Ibu sana. Ketika masuk Bapak Ibu sekalian ada menu-menu kotak-kotak seperti ini Ibu. Bapak sekalian. Nah kedepannya Bapak Ibu sekalian karena ini sudah per instansi, jadi untuk kelas simulasinya nanti di kelas instansi ini kan sudah di enroll Bapak Ibu sebagai tutor. Nah kebetulan untuk Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat ini ada 6 tutor. Nah jadi nanti kedepannya setiap seksi ini sanction ini adalah satu tutor misalkan katakanlah ini, tapi diurut rembuk saja antara dalam satu instansi, misalkan untuk Bu Lidwina nanti di bagian seksi 1, lalu di selanjutnya misalkan untuk Bu Dr. Teli ada di sanction 2 atau Bu Tinex ada di sanction 3 seperti itu. Itu lain Puslitbang. Ada Puslitbang ya, oh iya bukan ini Bu Nuni, ada Bu Nuni, Bu Kenti, ya Bu ya, Kartika. Ya itu maksudnya. Jadi dari Pak Rustam. Ini kan karena ada yang beda kelas juga ya Bu ya, tapi dari Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat Balitbangkes ada 6 orang ya Bu ya. Jadi beda-beda 6 atau 5 ya? Iya. Nah, maksudnya seperti itu nanti dirempuk aja, dirempukin maksudnya dibahas internal mau yang mana aja maksudnya, jadi nanti ini untuk menunjukkan bahwa tutor siapa, maksudnya misalkan Bu Lidwina di sanction 1 berarti nanti penugasan ada di sanction 1 di sini. Nah untuk ininya biar nggak bingung merubah, ini ada caranya lagi untuk merubah, misalkan kita contoh aja Bu ya. Nah dari ini di sebelah kanan ada menu administration. Jangan lupa untuk ini posisi dia masih belum bisa mengedit. Nah kalau ingin mengedit ada di sebelah kanan di menu administration ada turn editing on. Kita klik. Nah ketika posisinya ada tulisan turn editing off berarti ini posisi kita untuk merubah mengedit suatu materi seperti itu. Nah ini misalkan ini akan merubah ingin merubah sanction ini. Saya nambah satu lagi aja Bu ya sebagai contoh di sini. Sanction 6-nya sanction 7 misalkan saya. Nah, untuk merubah nama-nama Bapak Ibu sekalian,
ketika di atas kan ada 7 kotak, saya ngambil nanti yang 7 ya Bapak Ibu sebagai contoh. Di section 7 akan saya ganti menjadi misalkan nama saya. Kemang. Caranya seperti tadi, ini ada tombol seperti pensil, diklik. Nah, di sini kita tinggal tuliskan nama Bapak Ibu sekalian. Donatan. Kalau misalkan sudah, kita pijit enter, akan berubah. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini akan berubah sectionnya, jadi nanti di section 1 siapa, section 2 siapa, section 3 siapa, itu dibicarakan kembali berdasarkan institusi Bapak Ibu sekalian. Nanti sebagai bahan untuk kelas simulasi Bapak Ibu sekalian. Gimana? Kebaca ya Bu ya Bapak Ibu sekalian? Kebaca Pak. Siap. Takutnya saya kecepatan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya setelah tadi yang ini nama tutor Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan melakukan untuk pengelolaan bahan ajar sesuai dengan yang tadi sudah mungkin disampaikan oleh Buria. Kita lanjut untuk melakukan pengelolaan bahan ajar itu sebuah materi. Kita menggunakan tools di sini nih Bapak Ibu. Sebentar, mohon maaf. Di add an activity or resource. Nah, di sini kita banyak macam-macam untuk pengelolaan bahan ajar. Salah satunya adalah yang kita akan coba terangkan sebuah lesson ataupun pembelajarannya. Lesson, jadi ini untuk aktivitas yang jadi kalau misalkan lesson ini untuk lebih sekuen dalam satu halaman tertentu, jadi nggak acak-acakan seperti jadi biar terlihat sekuensinya. Jadi kalau misalkan lesson ini akan lebih baik Bapak Ibu punya alurnya terlebih dahulu. Misalkan alurnya tuh dimulai dari pengertiannya dulu, setelah pengertian masuk ke materi apa, selanjutnya misalkan untuk memperkuat materi itu menayangkan video. Nah, ini jadi dalam satu halaman ini dinamakan lesson Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa menambahkan lesson ini begitu. Kita pilih lesson ini, kita add. Nah, keluar seperti ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita namakan, misalkan untuk lesson ini nama lesson apa ini untuk yang Bapak Ibu ampuh selama materi yang Bapak Ibu ampuh apa. Misalkan kalau saya nih pengantar LMS. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan dalam lesson ini pertama nama materi yang Bapak Ibu ampuh apa saja. Lalu ini deskripsi dari materi tersebut. Misalkan pengantar LMS ini berisi tentang bla 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 apa aja. Misalkan itu deskripsi dari lessonnya ini. Lalu yang perlu diperhatikan lagi adalah availability-nya atau dibukanya kapan sih? Ini dibukanya per tanggal berapa? Misalkan katakanlah dimulai tanggal 10 Agustus ataupun misalkan minggu depan lah, misalkan di tanggal 17 libur ya, tanggal 18. Gak apa-apa sih di 17 itu, pokoknya ini contoh aja Bapak Ibu. 17, nah ini untuk dimulainya. Nah, kalau bisa untuk e-learning ini dibuka itu misalkan pada tanggal 18 dan dibukanya karena ini sifatnya online, bebas dibuka kapan saja. Kita buka tuh biasanya selalu di 00, pukul 00. Dibuka pukul tanggal berapa, pukul berapa. Nah, untuk deadline ini tergantung juga sih tergantung materinya. Apakah materinya akan dibuka terus selamanya ataupun memang ada batas waktunya. Kalau ada batas waktu, kita enablekan posisinya di checklist. Misalkan katakanlah ini untuk 1 minggu ke depan dari 18 berarti tanggal 25. Nah, untuk 25. Lalu untuk akhir ini di jamnya pun karena ini online selalu kita menggunakan di akhir ininya. Di akhir waktunya tanggal pukul 23.59. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, availability-nya, penamaannya, deskripsi, kapan waktunya. Lalu selanjutnya adalah activity completion-nya. Jadi ini untuk biar si peserta tuh
nggak loncat-loncat dan membereskan dulu aktivitas lessonnya ini. Jadi dipilih completion trackingnya adalah show activity as complete when condition are met. Nah ini jadi yang harus dicentang adalah dua posisi ini. Student harus melihat dulu aktivitas yang ada di lesson ini, kita checklist. Lalu ada harus menyelesaikan sampai beres. Jadi harus sampai beres dulu, jadi nggak bisa di tengah-tengah bisa loncat ke yang selanjutnya. Jadi ini harus dibereskan dahulu, baru ini. Nah ini harus diperhatikan. Jadi utamanya adalah 3 tadi ini, dari nama, general availability-nya, lalu activity completion-nya, seperti itu, Bapak Ibu. Apabila sudah selesai, saya nggak kecepatan kan ya, Bapak Ibu? Lanjut ya. Agak kecepatan, Bu. Agak. Soalnya udah beda nih umurnya, bukan milenial lagi nih. Siap, Bu. Oke, Bu. Baiklah, jadi pelan-pelan ya, Bu ya. Dari lesson ini ada 3 poin utama yang harus diperhatikan sebagai tutor. Tadi itu yang pertama adalah penamaan materinya apa saja. Nama materi yang Bapak Ibu ban di sini tuh. Nama lessonnya apa sih? Katakanlah saya untuk pengantar LMS, namanya. 1 di general itu. Lalu di availability itu untuk penentuan waktu. Yang kedua adalah availability-nya, penentuan waktunya. Dimulai kapan pelatihan ini? Startnya mulai dari tanggal berapa? Pukulnya itu jamnya biasanya dimulai dari 00. Di tanggalnya itu di tanggal tersebut dan di waktu pukulnya pukul 00. Lalu deadline-nya ataupun akhir dari pelatihan ini dibuka tanggal berapa dan waktunya itu pukul 23.59. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang kedua, availability-nya ataupun dibukanya kapan sih, ada di menu availability. Lalu selanjutnya buka lagi activity completion-nya. Setelah activity completion ini untuk ketuntasan dari suatu aktivitas di lesson ini. Jadi nggak bisa sembarangan si peserta itu biar sekuen lah Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dipilihnya completion trackingnya adalah yang paling bawah. Show activity as complete when condition are met. Itu. Lalu yang perlu dicentang adalah student harus melihat, must view the activity to complete. Yang pertama itu. Lalu yang kedua adalah enrich-nya, student must reach the end of lesson page to complete this activity. Jadi nanti lesson ini bentuknya adalah bentuk perhalaman yang makanya tadi butuh alur yang yang jelas. Mungkin perlu diberikan dulu contoh ininya, Kang Gema, contoh tampilan yang sudah jadi. Artinya nanti yang sudah jadi itu bahwa materi itu harus sekuen. Misalnya ketika mengklik ini belum mengklik yang sebelumnya maka tidak bisa. Jadi kebayang ketika Kang Gema sudah menjelaskan ini, Bapak Ibu sudah kebayang apa sih yang dijelasin ini, tampilan yang sebenarnya gimana sih tampilan yang di peserta itu gitu. Mungkin dari situ dulu Kang Gema, enggak? Oke, siap ya Kang. Ini biar maksudnya yang udah ada ini dulu itu satu, mungkin kalau misalkan ini sebentar yang udah ada tuh, yang udah ada dulu ya Bapak Ibu. Saya lihat di jadi kita lihat bagaimana menjadi peserta, tampilan di peserta seperti apa. Lalu nanti Bapak Ibu akan diberitahukan oleh Kang Gema bagaimana tadi men-setting hal ini gitu. Silakan Kang Gema. Siap. Saya select dulu jadi student Bapak Ibu sekalian. Nah ini contoh yang udah ada Bapak Ibu, teman saya ini Ferry. Nah ini seperti ini, ketika nanti dia klik si peserta itu di materi
Ini dari pengelolaan agak unstabil. Ya, sebentar ini putus-putus suaranya. Nah, lessonnya adalah seperti ini. Mungkin tadi juga ada kata awalnya dulu apa, terus pada materi ini Anda mengenai belajar mengenai ini deskripsi dari halaman yang pertama. Nah ini yang tadi ketika saya klik lesson, nah maka si peserta akan masuk ke dalam halaman pembelajaran seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah di sini ada kata-katanya untuk awalannya apa, lalu nah ini untuk materinya sendiri ini bentuknya adalah PowerPoint ataupun Microsoft yang menggunakan Word itu bisa kalau ini modelnya dinamakan embed atau bahasa Indonesia sih disematkan. Jadi dari yang sudah ada, materi Bapak Ibu yang sudah ada, ini bisa disematkan dalam halaman pembelajaran nanti materi yang Bapak Ibu umban. Ini bisa menggunakan slide share. Nantilah untuk ini kita coba. Ini bisa berbentuk Word, PDF ataupun PowerPoint itu bisa. Kebetulan internetnya lagi agak ini sudah terlihat seperti ini. Selanjutnya, nah ini apa namanya? Ada menu tombol di bawahnya untuk lesson ini. Nah, untuk apa namanya? Kita klik saja ya sebagai contoh misalnya video tutorial. Sebentar. Boleh tanya ya? Silakan Pak Johan, mau tanya apa? Iya, kalau tadi kelihatan misalnya seperti yang embed itu bisa di-download nggak itu menjadi PowerPoint atau sama peserta? Kang Gemba katanya yang tadi tampilan embed bisa di-download nggak? Bisa untuk apa namanya, tapi karena kita menggunakan media slide share Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu harus punya akun slide share dulu, tapi sign up juga bisa sih, itu free. Jadi nanti ketika di apa namanya ketika diklik ada sih nanti kalau misalkan memang itu di bawah sini secara langsung pilihan untuk downloadnya ada, cuman ini kita nonaktifkan karena agak bukan beribet ya, maksudnya beribetnya karena harus apa namanya daftar dahulu atau sign up ke slide share. Tapi kalau misalkan memang apa namanya Bapak Ibu punya ininya, bisa saja untuk yang karena ini kan ditempel, kalau misalkan untuk bahan referensi Bapak Ibu disimpan di menu referensi Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk misalkan peserta bisa download ataupun bahan ajarnya di situ bisa. Seperti itu. Di ini pun sebenarnya bisa, cuman nantilah kita coba contohkan ya Bapak Ibu sekalian. Ini contoh seperti ini. Internetnya agak lup-lup ini. Nah, ketika tadi kita klik Tuan Tutor LJJ, nah ini keluar adalah videonya. Nah, tadi juga istilahnya diberikan sambutan dahulu, jadi biar merasakan si peserta apa namanya berkomunikasi juga dengan walaupun dengan komputer, tapi ada seperti komunikasi seperti itu Bapak Ibu. Nah ini ada apa namanya videonya. Bisa sama ini juga kita sematkan atau di-embed ke dalam halaman halaman kita, halaman. Nah ini terdengarkan ya suara dari Kang Riki. Saya sebagai super admin
dari Siloto Learning Center. Sudah terbayangkan Ibu, jadi untuk yang lesson ini kenapa perlu sekuen yang jelas? Jadi itu dia, jadi nanti si peserta dari halaman 1 ke halaman 2 ke halaman 3 sudah terbayang nanti jadi sekuennya seperti apa dan harus bagaimana di situ. Jadi di apa namanya terlihatnya. Jadi nanti si peserta tinggal hanya klik apa namanya, klik next atau enggak klik di sini nama materinya apa, nama materinya apa lagi, nama materinya apa lagi, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke. Begitu Bapak Ibu, ini kita lanjut. Kira-kira terbayang ya untuk yang apa lesson ini? Bagaimana? Masih kurang. Mesti pelan-pelan nih. Ya, diulang dulu Pak, diulang. Siap, yang dari awal lagi Pak ya. Ya. Berarti apa namanya untuk pembuatan yang lessonnya. Tapi kalau misalkan untuk yang tadi udah terbayangkan Bapak alur-alur yang dari yang ini nih, yang panduan tutor ini modelnya seperti ini. Jadi nanti bentuknya adalah halaman per halaman, next bahan apa, bahan ajarnya apa saja, seperti itu. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Kang Gema pas awal tadi adalah bahwa Bapak Ibu bisa men-setting pembelajaran ini sebagaimana karakteristik materinya dan sebagaimana yang Bapak Ibu inginkan sesuai waktunya. Nah, tadi Kang Gema sudah mencontohkan bagaimana men-settingnya. Kalau ini adalah contoh yang Kang Gema lihatkan bahwa kalau di tampilan peserta itu seperti ini. Tadi yang Kang Gema bahas di awal adalah cara men-settingnya. Jadi pembelajaran di dalam learning management system, pembelajaran yang sistematis, tidak serta-merta peserta bisa langsung mengklik materi tanpa dia membaca dulu pendahuluan, begitu ya Kang Gema ya. Nah, ini cara bagaimana men-settingnya tadi Kang Gema sudah jelaskan. Boleh dilanjutkan dulu nih Kang Gema. Siap. Sebentar. Stable. Nah, oke, siap. Oke, nah tadi Bapak Ibu bisa dilihat dulu deh ya, kita mulai lagi. Nah, untuk yang lesson tadi, kita mulai dari yang tadi add. Kita pilih add an activity and resource, lalu kita pilih lesson. Kita add. Nah, kita pilih untuk nama lesson ini apa? Misalkan untuk saya. Apa namanya, kita contohkan pengantar LMS. Nah, pengantar LMS ini apa sih? LMS ini bla bla bla, misalkan seperti itu. Oke, nah ini bisa dibuka pada tanggal 10 pukul dimulai pada tanggal 10 jam 00 dan akan diakhiri pada tanggal 20 misalkan pukul 23.59. Lalu ini time limitnya enggak kita gunakan karena ini untuk apa namanya, kan kalau baca materi kayaknya nggak usah dilimit ya waktunya, jadi dibebaskan, dimerdekakan untuk si peserta. Lalu activity completion-nya kita pilih yang show activity as complete when condition admit. Nah, secara default sih sudah ada nih require view yang satu yang harus melihat aktivitasnya, lalu harus membereskan seluruh kegiatan apa namanya sampai beres gitu untuk aktivitas ini. Kalau sudah, kita save and display. Nah, untuk seperti tadi mungkin yang sama kayak nanya Pak, yang gimana Pak? Ada satu centangan yang di sebelumnya itu student must receive gitu. Nih, ini kalau ini ada kebutuhan untuk grade-nya, jadi ada passing grade-nya Pak. Jadi untuk apa namanya? Biasanya ini di quiz ataupun di bukan penugasan, di quiz misalkan di quiz. Jadi si peserta itu untuk materi ini harus lewat dari passing grade 70 nilainya.
itu di apa namanya dicentang ini. Tapi karena kita ini hanya materi saja, nggak perlu dicentang sih Bapak Ibu sekalian, karena ini kan hanya materi seperti tadi halaman apa penampilan bahan ajarnya seperti apa, terus misalkan ada penguatan melalui video, terus atau misalkan mau apa namanya ada interaksi menuliskan komentar misalkan setelah melihat video, komentarnya gimana seperti itu bisa di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang centang ini sih untuk lebih banyak nanti di kuis ataupun apa namanya penugasan seperti itu, karena ada minimum require apa grade-nya seperti itu. Ya. Oke, kita save and display. Nah, ini menu ke sini. Yang biasa kita gunakan adalah karena tadi kan bentuknya adalah bentuk page, bentuk content page dan question page-nya. Kalau import question itu sebenarnya kalau misalkan udah ada apa namanya bank soalnya, kalau udah bank soal bisa kita import, tapi karena ini masih nol, kita masih belajar satu-satu aja dulu. Cluster hanya cluster ini aja sih pengclusterannya. Tapi yang kita gunakan untuk apa namanya di lesson ini adalah content page sama question page. Misalkan kita contoh ini ya, tambahkan add content page. Nah ini apa namanya kita tambahkan misalkan untuk yang awal tadi karena ini harus apa namanya sequence dari pengantar analis, misalkan ini kita menjelaskan terkait pengertian LMS. Nah, pengertian LMS ini apa dalam materi ini menggunakan mungkin bahasa-bahasa yang apa namanya yang menggugah yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ria, yang apa namanya berinteraksi dengan si pesertanya seperti apa dalam apa materi ini akan dijelaskan bla misalkan ini saya kasih contoh seperti ini aja dulu bla apa. Nah di sini juga mohon maaf Bapak Ibu bisa mengembed ataupun mensematkan tuh di sini di page kontennya. Jadi konten di dalam konten ini Bapak Ibu bisa menyematkan sebuah materi yang Bapak Ibu ingin apa namanya tampilkan gitu di halamannya. Nah mungkin caranya Bapak Ibu sekalian ini yang saya contoh mungkin ngambil dari yang PPT aja ya ataupun PowerPoint yang sudah ada. Bentar. Mungkin pertama Bapak Ibu sekalian harus punya akun dari ini SlideShare. Kalaupun belum, Bapak Ibu tinggal apa namanya kalau misalkan di laptopnya ataupun di PC-nya bisa saja langsung sign up. Gratis kok ini untuk SlideShare ini. Kebetulan saya juga menggunakan login, nah langsung bisa pakai akun LinkedIn ataupun Facebook. Kalau saya sih menggunakan apa namanya akun email saya sendiri. Nah apa namanya Oke. Dari Gimana, Drive Pak? nggak bisa ya di-share ya Pak? Gimana Pak? Dari Drive nggak bisa di-share, harus SlideShare ini. Dari Drive belum ada ininya sih Pak, belum apa namanya jadi menu apa? Jadi ada sebentar Pak, kalau misalkan Gmail saya sih belum lihat ada menu embednya ya. Jadi harus ada menu untuk mensematkan. Jadi itu nanti bentuknya kayak bahasa pemrograman untuk web page sih Pak. Nanti nih kalau misalkan kita contoh lihat aja dulu ya Bapak ya. Bapak Ibu nih ketika sudah apa namanya SlideShare sudah masuk kepada SlideShare, kita pilih menu upload, lalu kita cari yang file. Kita cari file, kita drag and drop saja file yang mau kita apa tampilkan, kita lepas. Sebentar, masih uploading, ini drag and drop. Ini kita namakan saja pengantar LMS. Saya akan namanya. Itu bisa dari bentuk PowerPoint ya Pak? PowerPoint bisa Bu, PDF bisa, Word juga bisa untuk ininya.
proses. Video juga bisa ya Pak? Kalau video kami lebih menginikannya ke YouTube Pak. Nanti satu lagi nanti saya coba untuk model yang untuk YouTube. Ya Bapak Ibu sekalian menyematkannya seperti apa. Karena kalau YouTube kan udah lumayan cukup ini juga ya Bapak Ibu. Nah untuk kategori ini bisa kita pilih education, lalu nah ini privasinya kalau untuk biar bisa disematkan atau di-embed, Bapak Ibu pilih yang publik, karena kalau di private kita nggak bisa melakukan penyematan seperti tadi. Kita pilih publik. Bila sudah, ini prosesnya sudah, kita publish. Publish. Nah ini setelah keluar, nah akan tampilan seperti ini. Nah Bapak Ibu, kita pilih menu, maaf, tampilan seperti ini. Nanti di bawah ini ada tulisan share, like atau download. Nah untuk menyematkan kita pilih yang share, lalu pilih yang embed nih. Terlihat kan Bapak Ibu, embed. Ada kotak di bawahnya, nah kita klik sampai berwarna biru semua, kita Ctrl C ataupun copy, Ctrl C seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke halaman yang tadi. Nah ini ke halaman untuk page content. Nah untuk bisa menyematkan Bapak Ibu sekalian di page content tadi, ketika kita sudah copy embed tadi, ini bahasa-bahasa pemrograman untuk web, kita copy masuk ke yang page contentnya, pilih yang di show and or hide advanced button. Ini kita klik. Nah ini akan muncul seperti ini, menu-menu tombol-tombol pilihan. Pilih yang HTML paling kanan. Setelah dipilih yang show hide advanced button, pilih HTML, kita klik. Nah ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang ini sih bisa dihapus saja, di delete. Nah misalkan ingin menambahkan di bawah ini, kita pijit Ctrl V. Nah ini merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang istilahnya untuk menempelkan atau menyematkan tadi materi yang LMS ini, pengantar LMS ini ke dalam page content ataupun isi dari halaman yang mau kita jadikan sebuah materi. Nah, kalau ingin melihat, kita klik lagi saja ininya, HTML. Ini kan hanya bertulisan saja, terlihat tulisan, kita klik HTML. Nah, seperti ini. Ini tampilan nanti di page-nya. Seperti ini. Nah, di bawah ini untuk menu download Bapak Ibu sekalian. Ini pun bisa kita aktifkan atau tidak diaktifkan juga bisa. Seperti itu. Ini tampilan untuk penyematan atau disematkan dari materi yang Bapak Ibu ampuh. Misalkan untuk ini pengantar LMS. Lihat ininya, nah ini next. Ini seperti ini. Jadi model-model seperti ini. Apabila sudah, tambahin lagi misalkan kata-katanya, misal apa lagi lah. Misalkan apa seperti itu. Nah, untuk di bawahnya lagi ini ada konten 1. Nah, ini untuk menunjukkan button ataupun menu tombol seperti di bawah ini. Nah, ini adalah menu tombol button kalau misalkan tampilannya. Ini kita masukkan, misalkan kita pengen melihat lagi tadi alurnya seperti apa, sekuennya. Misalkan setelah materi ini saya akan lanjutkan untuk materi yang terkait dengan video. Misalkan kita tambahin di sini aja deskripsinya, video. Nah, lalu jamnya ke jam next page. Seperti itu. Itu satu dulu. Jadi nanti ketika klik dia akan mendirect ke page video, save page. Setelah itu save page. Nah, ini ada tampilan pengertian LMS, page title-nya lagi. Setelah itu, nah karena tadi kan ada satu lagi video terkait dengan video.
kita tambah lagi di sini actionnya nih. Ada menu action di sini sebelah kanan. Ada new page, end of cluster, end of branch, content page. Karena kan tadi bentuknya kita adalah content page, kita tambah lagi content page. Nah, pilih tadi kan kita namain yang kedua adalah video. Kita tambahin nama video. Tadi ini video. Nah, hampir sama seperti tadi Bapak Ibu terkait untuk video, kita buka dulu misalkan YouTube. Ini kalau misalkan Bapak Ibu punya materi di YouTube, ini lebih enak lagi nih kalau misalkan itu tinggal diambil misalkan LMS misalkan. Nah, saya misalkan mau ngambil yang video ini nih. What is LMS? With an LMS, you can gather all your... Nah ini, kalau Bapak Ibu ingin mengambil video ini yang akan disematkan ke dalam content page-nya. Sama seperti tadi, Bapak Ibu pilih share di sini nih, di menu yang antara like, dislike. Satu lagi ada menu share, klik share dalam materi video yang Bapak Ibu akan pilihkan. Lalu pilih embed, sama seperti tadi embed, posisinya di posisi kanan itu di atas ada lagi bahasa pemrograman seperti apa. Pokoknya diawali dengan iframe, kurung buka segitiga iframe, terakhirnya iframe, kurung tutup. Ini di copy semua Bapak Ibu, Ctrl C bisa, masuk Ctrl C, masuk ke dalam ini, ke dalam page kontennya, sama seperti tadi juga, show height-nya dibuka dulu, sampai keluar menu bawah ini, tombol-tombol di bawah ini, pilih menu yang paling kanan, HTML, klik, ini kita ini juga lewatkan juga nggak apa-apa, lalu Ctrl V di sini. Nah, setelah ini bahasanya, lalu ingin melihat, kita tambah lagi, klik lagi. Nah, ini yang sudah ditempelkan di disematkan di dalam content page-nya seperti itu. Apabila misalkan diberikan kata-kata lagi, dipercantik lagi, misalkan katakanlah mohon maaf. Setelah melihat video di atas, bagaimana nah, misalkan ini ada pertanyaan seperti ini juga. Nah, kita misalkan ingin menambahkan gimana sih setelah biar terasa hidup kelasnya juga, ada istilahnya TikTok atau enggak komunikasi antara ini peserta dengan dengan hasil pembelajaran bisa kelihatan dulu, maksudnya si peserta ini ngelihat apa enggak sih. Kita tambahin lagi terkait komentar video. Nah, ini kita pilih next page, bikin lagi untuk konten satunya lagi, pilih next page di yang konten satunya, save page. Setelah itu, nah di sini sudah ada dua konten nih Bapak Ibu sekalian tadi yang alurnya kan dari pengertian, terus nanti dari pengertian penguatannya di video. Nah, dari video penguatannya lagi gimana biar ingin melihat si peserta tuh benar-benar melihat si videonya misalkan. Nah, tambahannya lagi misalkan karena itu adalah bentuknya komentar, kita pilih add a question page, ingin melihat komentar yang tadi. Nah, ini ada pilihannya, select question type-nya. Karena ini komentar, kita pilih yang ada beberapa pilihan, essay, matching, mencocokkan, multiple choice, numerical, short answer, ataupun true and false atau benar salah. Nah, ini biasanya sih kalau misalnya komentar kita berikan essay saja.
kita tambahkan add question. Nah, ini page title-nya sama kan tadi yang di apa di konten-konten yang tadi ininya kita tambahkan di sini komentar video karena disamakan. Ini bagaimana komentar teman setelah ini sudah. Nah, apabila misalkan katakanlah setelah komen ini setelah mengisi komen si peserta untuk lesson ini, untuk materi ini kita katakan misalkan sudah beres gitu. Nah, kalau sudah beres kita pilih yang jump-nya langsung ke end of lesson. Nah, ini skor karena kan ini hanya komentar saja dan nggak harus di scoring, jadi nggak usah ini kita abaikan saja untuk scoringnya. Jadi hanya untuk komentar-komentar saja, istilahnya menghidupkan suasana di kelas untuk di e-learning ini. Jadi tadi pilihnya kalau misalkan memang sudah, kita end of lesson, save page. Nah, ada tiga alur ataupun ini yang konten yang akan Bapak Ibu sampaikan di materi Bapak Ibu sekalian. Nah, gimana sih kalau misalkan saya pengen lihat hasilnya? Ini Bapak Ibu tinggal diklik saja, di sini ada preview sebelah kiri. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti si peserta ketika ngeklik lesson yang pengantar LMS itu nanti akan diklik. Nah, tampilannya adalah seperti ini, pengertian LMS. Tadi kan harusnya ada tulisan di sini bla 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 bla. Ini dia belajar baca-baca sampai beres. Nah, tadi ini kan ada button di bawahnya nih. Kita klik ke video. Nah, lalu terus selanjutnya lagi, nah ini terkait dengan yang tadi penguatannya lagi video ini klik, misalkan dia melihat seperti apa, bagaimana tanggapan sekalian, misalkan klik komentar di bawah. Harusnya tadi ditambahin ya, klik tombol komentar video, misalkan tadi contoh kita seperti itu. Nanti dicontohin deh. Nah, ini kita klik komentar video. Nah, ini bagaimana komentar video ini? Di sini nanti si peserta akan menambahkan komentarnya. Bagus, misalkan. Baik, seperti apa? Submit sama dia nanti si peserta udah. Seperti itu. Nah, misalkan tadi ada Bapak Ibu, tadi ada yang kurang, misalkan ketika kita review lagi, kita ada yang kurang nih. Tadi kata-katanya kurang pas yang di pengertian LMS, ada yang pengen ditambahin. Seperti apa sih? Nah, ini kan di menu edit ini di samping kanan di tengah-tengah ini ada beberapa menu. Untuk yang cakra, gambar cakra gini, ini biasanya untuk menghapus di si page-nya, si konten page-nya tadi. Yang ini kalau dihapus, pilih yang cakra. Nah, ini untuk melihat, preview page-nya seperti apa. Lalu yang tombol gambar ikonnya, icon kaca pembesar atau loop ini untuk preview. Lalu untuk dua ke atas biasa untuk mengcopy atau menduplikat si halaman ini apabila pengen diduplikat. Lalu ini untuk edit settingnya, mengupdate lagi. Nah, ini untuk merubah posisi sebetulnya, berubah posisinya. Jadi nah ini move page-nya, jadi mau dipindahkan kemana, pindahkan misalkan di bawahnya video ini bisa. Nah, si posisi pengertian LMS jadi ada di bawah video. Kalau pengen pindahin lagi ke atas, pindah ke atas. Nah, tapi posisinya yang diklik yang mana dulu? Ya ini, misalkan untuknya video pindah kemana. Seperti itu. Nah, tadi misalkan contoh ingin mengedit lagi, ada kekurangan, misalkan di yang pengertian LMS, kita klik gear ini. Nah, ini, misalkan kita tambahkan untuk
untuk teman-teman silahkan melihat video berikut ini dengan menekan tombol video di bawah ini. Video di bawah ini. Misalkan ini kita tambahkan konten satu. Oke, save page. Nah, ini kita terlihat lagi preview. Yes, dari awal saja. Mohon maaf. Preview, no. Ini dari awal. Tadi ada perubahannya. Nah, ini. Silakan dengan menekan tombol di bawah ini. Klik. Nah, ini ada lagi misalkan, oh nih kurang lagi nih, pengen nambahin kata-kata, silakan klik tombol komentar video misalkan, balik lagi ke edit misalkan, pilih gear, lalu kita tambahkan lagi di bawah ini untuk memasukkan komentar teman-teman sekalian. Silahkan klik tombol komentar video di bawah ini. Oke, misalkan sudah, kita save. Nanti kalau ingin melihat review, misalkan hanya page yang videonya saja, kita klik ini loop, gambar loop ataupun gambar ininya. Nah, ini sudah ada. Klik. Nah, ini menekankan komentar seperti ini. Bla 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 bla. Seperti itu sih Bapak Ibu untuk yang fungsi-fungsinya itu di sini. Ini untuk yang ada tanda panah ke atas ke bawah, itu untuk mengatur kembali alurnya mau yang mana dulu sih, misalkan ada perubahan seperti apa. Nah, untuk menu tombol gear ini untuk berubah edit setting di dalamnya. Lalu untuk yang dua ini untuk menduplikat, misalkan saya pengen bikin lagi, ini saya duplikat nah ini untuk saya copy, ini ada jadinya duplikasinya sudah ada. Misalkan ingin ditambahkan atau gimana, itu bisa diduplikat. Nah, ini untuk tombol nggak kepake sama saya, tinggal pilih yang ini saja, delete, continue. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin sampai sini gimana Bapak Ibu? Kang TB, ada yang ingin ditanyakan dahulu? Puyeng. Puyeng mulutnya. Mudah banget tuh. Pak Gema. Iya, sama. Ini kerjaannya Mas Kang Gema hari-hari lah, kalau kita nggak tahu, nggak megang sama sekali, cuma bengong terus sakit kepala. Kan ada pertanyaan. Tadi waktu slide share itu saya masih bisa ngikut gitu kan. Waktu saya coba-coba saya cari saya upload di slide share saya mau cari embeddednya itu nggak ketemu. Terus nggak ketemu Pak. Nah, itulah, jadi kalau ngikuti tutor itu gampang gitu kan, ngulangnya sendiri lupa. Belum lagi misalnya nih kita ya mohon maaf bukan seperti Gema ya, walaupun suka upload di WhatsApp misalnya video, tapi punya akun YouTube aja belum gitu kan. Jadi bagaimana ngambil mengupload di YouTube dan kemudian di-share lagi ke materi ini ya, itu harus Pak Gema ajarin kita ini. Iya, siap Pak, kalau misalkan itu Pak. Kalau nggak tahu kalau sudah yang punya email apa seperti saya atau saya yang sendiri yang gaptek nih. Saya belum tahu cara mengupload YouTube, dan saya mungkin belum punya YouTube akun YouTube sendiri kali Pak. Untuk akun YouTube memang sebetulnya itu modal utamanya sih akun Gmail sih Pak. Gmail, karena Gmail biasanya yang sudah terkoneksi dengan YouTube itu akun Gmail. Pertama itu aja dulu. Akun Gmail Bapak sudah ada Pak? Sudah Pak. Atau teman-teman? Nah, jadi kalau akun Gmail itu, kalau misalkan
Nah, kalau mau lihat apa namanya sudah masuk Gmail atau enggak, Bapak Ibu sekalian, ini saya gerak-gerak kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya. Di pojok kanan Bapak Ibu sekalian itu terlihat di sini. Ini adalah akun Gmail yang sudah ada. Misalkan ini saya sign up dulu deh. Jadi sebetulnya kalau YouTube itu sudah terintegrasi dengan si akun Gmail Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya akun Gmail, ketika diklik masuk YouTube pun sudah bisa langsung masuk ke sini sih Bapak Ibu sekalian. Misalkan saya masuk next. Nah, ini kita masuk ke yang YouTube ya, Bapak Ibu. Gimana Pak? Ya, saya ikut. Jung Hans ini, mohon maaf. Oh ya, siap, Pak Jung Hans ya. Pak Jung Hans siapa ya? Saya ikut. Siap. Ya, jadi Bapak Ibu. Nah, untuk melihat apa namanya? Siap. Jadi melihat di pojok kanan, kalau misalkan ikonnya berubah dengan foto Bapak ataupun kalau misalkan sudah profilnya sudah apa namanya? Sudah yang Bapak, ini di sini kelihatan foto Bapak Ibu sekalian. Nah, gimana sih cara untuk mengupload misalkan untuk sebuah video ini yang apa namanya? Selain icon di sini ada icon lonceng, ada icon yang apa titik-titik seperti itu. Untuk upload ada ini logo kamera dengan bahan tulisan plus. Kita klik ya nih, kita klik ada dua pilihan, ada go live untuk live streaming atau upload video, sebuah video Bapak Ibu. Ini kita bisa klik sebentar. Ini kalau upload video tergantung koneksi internet Bapak Ibu juga nih. Kalau lagi kenceng, ya alhamdulillah berarti bisa langsung apa namanya jalan. Ini. Ricky juga lagi ini di live itu. Nah. Kang Gema hilang. Agak lama saya juga. Nah ini sebentar gua. Ya ini ya agak lemot. Nah, ketika tadi klik sebentar. Nah, ketika klik tadi yang upload video ya agak lemot. Nah, ini ada tampilan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bisa Bapak Ibu langsung drag and drop ataupun video yang mau Ibu pakai, Bapak Ibu pakai, simpan di sini. Itu bisa, ataupun kita misalkan tahu tempatnya, pilih select file misalkan. Nah ini sih kalau misalkan ini harus dicari lagi misalkan apa video musik seperti apa ini harus dicari lagi satu-satu. Kalau misalkan enaknya sih ketika kita dibuka ininya kita download apa namanya? Download langsung saja, download apa videonya sudah apa namanya sudah enak. Sebentar, saya coba ambil contoh dulu video. Bentar ya Bapak Ibu, saya ini dulu. Kang Gema boleh nanya sambil nunggu. Ya silakan. Iya, saya itu boleh sambil nanya boleh Bu. Iya sambil nunggu boleh Bu. Silakan Bu. Itu tadi yang langkah-langkah yang diterangkan Kang Gema itu ada di tutor nggak ya? Di panduan ininya ada Bu. Nanti saya share juga deh. Ferry udah ngirim belum ya? Ada langkah-langkah ini. Udah ada ya? Panduan. Ada panduannya kok Bu.
panduan Ada ya, semua lengkap ya. Supaya nanti kita bisa baca di tutornya ya. Iya Bu, sudah ada kok. Oke, makasih. Siap, sama-sama Bu. Sebentar ya Bu ya, saya ngambil filenya dulu. Mudah-mudahan nggak lama. Ini contoh filenya. Video. Ini. Oke, ini saya coba contohkan saja ini ya. Saya drag and drop. Filenya. Nah, saya drag and drop. Ini. Kita tunggu sampai 100%. Coba upload. Yes. Load. Ini namanya apa? Detail sini itu deskripsi dari videonya apa sih? Misalkan mau ditambahkan, silahkan, nggak apa-apa. Tambahin saja. Kita klik next. Ini ada beberapa pilihan. Made for kids apa not made for kids, karena kan ini nanti ada apa namanya, YouTube juga sekarang ada YouTube-nya YouTube Kids atau enggak. Jadi ini harus diinginkan juga, mungkin kita pilih yang no, it's not made for kids aja. Ini ini juga ada tambahannya. Ini sih di restrict sampai atau dibatasi umurnya. Gak usah di restrict, sudah. Kita klik next saja. Setelah itu kita pilih next lagi. Nah, ini publish, private, unlist, apa public. Nah ini untuk kalau misalkan yang tadi biar bisa di-embed, kita pilihnya yang publish. Can watch. Nah ini nih. Oke. Terakhir, langkah terakhir adalah biar bisa di ini kita publish. Nah ini kalau misalkan seperti ini sudah ada Bapak Ibu. Kalau misalkan tadi yang sudah diupload, nah tadi tinggal pilih ini, kita play misalkan. Jadi cuma sebentar kok ini. Tinggal dimasukkan ke yang tadi page-nya yang mana, seperti itu. Nah kalau mau lihat yang sudah diupload sama Bapak Ibu, ketika masuk misalkan katakanlah di pengen lihat gitu yang tadi yang sudah saya upload apa aja sih, misalkan sebentar. Itu baru di sini. Nah ini kan yang sudah terlihat. Nah Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan Bapak Ibu itu bisa lihat di sebentar your video. Nah, ini video yang Bapak Ibu telah upload yang ada di channel Bapak Ibu sekalian. Saya cuma baru sedikit, ada 3. Seperti ini kelihatannya. Jadi ini yang sudah ada di upload di Bapak Ibu sekalian. Kalau pengen melihat lagi ininya, bisa masuk ke YouTube Studio. Cuma gampangnya seperti itu sih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak, saya baru tahu. Bayang Pak, siap.
Mantap Bapak. Mudah dan mudah sekali kan Pak? Iya, Pak. Kang Gema, Kulante. untuk Ya. memberi kesempatan teman-teman Buria. mencoba membuka, sekalian kita break dulu ya, 15 menit ya. Oke. Ya, Siap nanti Bu. kita, Mangga. nanti kita, jadi Bapak Ibu, kita break dulu 15 Ya. menit, nanti kita masuk Ya, istirahat lagi, dulu. istirahat dulu, 15 menit, nanti kita masuk lagi. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba masuk ke, apa tuh kan tadi pelatihan apa? Nusantara Sehat ya? Ya, Bu. Ini Nusantara Mereka Sehat. mau coba. Oke. Jadi Pada waktu pelatihan Nusantara Sehat, Bapak Ibu sudah sebagai tutor, jadi bisa Iya. mencoba dulu. Ya, nanti ada yang di minta. kelas digital kelas simulasi Nusantara Sehat. Ya, Bapak Ibu silakan coba-coba dulu. Nanti 15 menit kemudian Kang Gema akan masuk lagi. Pasti ada beberapa pertanyaan kalau sudah nyoba. Ya, Ya, Bu. jadi kita break dulu ya. Kali ada yang kebelet juga ke air, silakan istirahat dulu. Silakan. Berapa lama Bu Ria? 15 menit ya. Siap, istirahat dulu. Siap. 15. Oke, 15 menit silakan. Enggak, silakan Bapak Ibu sekalian istirahat dulu. Kelas simulasi Nusantara Sehat. Kelas simulasi.